Apa hukum kurban? Hukum kurban itu sunnah muakkadah. Al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah. Dari mana landasannya? Landasannya adalah sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasannya aku diwajibkan berkurban sedangkan kurban itu adalah sunnat bagi kalian. Kutiba alayyan nahru wa huwa sunnatun lakum. Diwajibkan bagiku berkurban sedangkan kurban itu sunnah untuk kalian. Akan tetapi bagaimana dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan wajib? Beliau bukan berarti bertentangan dengan hadis Rasul ini, karena hadis bukan cuma satu, hadis itu banyak. Ada keterangan hadis di mana Rasulullah sangat-sangat perhatian terhadap kurban. Ketegasan beliau tentang kurban sampai-sampai kata Rasul, siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, andaikan meninggal sebelum dia mau untuk berkurban, maka meninggalnya dalam keadaan Yahudi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian banyak hal dari hadis yang menunjukkan begitu Rasulullah SAW sangat menekankan tentang pentingnya berkurban bagi yang mampu. Namun demikian, agama adalah mudah. Rasul tidak ingin memberatkan kepada umatnya yang tidak mampu. Maka beliau sendiri mengatakan kutiba alayyan nahru wa huwa sunnatun lakum. Diwajibkan bagiku berkurban, tapi ternyata kurban itu sunnah untuk kalian. Kemudian ada lagi kalimat dalam riwayat Imam Daruqutni, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan bagiku berkurban, tapi kurban itu tidak wajib untuk kalian. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah untuk kalian. Oleh karenanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengkategorikan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Kemudian bagaimana jika seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya? Idza fa'alaha wahidun min ahli baiti ta'adda 'anil kulli haqqas sunnati. Jika salah seorang di antara kita melaksanakan kurban atas nama 1 keluarga, maka telah memenuhi haknya sunnah. Apa maksudnya? Semua keluarga akan mendapatkan pahala sunnah. Sunnah apa? Di antaranya sunnah bersedekah dengan kurban. Tapi untuk fadilahnya, adapun untuk fadilahnya tetap hanya didapatkan bagi orang yang dikhususkan. Fadilahnya beda ya, antara hak sunnah dengan fadilah kurban ini ada perbedaan. Mana fadilahnya? Fadilah kurban, hewan kurban itu akan menjadi hewan tunggangan bagi orang yang diniatkan baginya berkurban pada saat nanti di akhirat. Kemudian fadilah lainnya,
setiap bulu-bulu, setiap helai bulu hewan kurban, setiap tetesan darah hewan kurban, apalagi kalau ngeglojor dan seluruh darahnya, ini mas setetes aja, apalagi banyak. Bukan yang keluar saja, yang masih ada di dalam tubuhnya pun itu sama. Kemudian kuku-kukunya, tanduknya, tulangnya, semua akan menjadi pelipatan dari setiap kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dan akan menjadi kafaratul dzunub, penghapus dosa. Itu diantara fadilah dari kurban itu sendiri. Nah, ini hanya akan didapatkan oleh orang yang diniatkan kurban untuk dirinya. Tapi keluarganya, karena tadi seseorang saya niat berkurban untuk saya dan keluarga, keluarganya telah memenuhi daripada hukumnya sunnah kifayah. Emang ada sunnah kifayah? Ini pentingnya kita belajar ilmu fikih. Jadi bukan hanya fardu kifayah, sunnah juga ada sunnah kifayah. Nah, ternyata idza arafta hadza fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayati. Kalau engkau mengerti sesungguhnya udhiyah atau kurban ini merupakan sunnah kifayah, sunnah kolektif. Ketika dalam satu keluarga ada satu orang yang berkurban, maka satu keluarga kecipratan berkahnya, tidak terkena laknatan ketika mampu berkurban. Ya, semua satu keluarga orang kaya nih, satu keluarga orang kaya. Jadi kalaupun mau berkurban satu, setiap orang satu domba, satu kambing, bahkan satu sapi pun mampu setiap satu orang, tapi hanya mengeluarkannya satu domba untuk dirinya dan keluarganya tidak tercela, keluarganya tidak mendapatkan celaan menurut agama, tidak mendapatkan kemakruhan, tapi mendapatkan fadilah sunnah kifayah, nyocogi, ya, berkesesuaian. Namun fadilah kurbannya hanya akan didapatkan oleh orang yang diniatkan kurban itu baginya. Itu harus dipahami. Jadi bedakan. Walil imami ayyudhiya 'anil muslimina min baitil mal. Bagi pemimpin negara, boleh berkurban atas nama seluruh rakyatnya yang muslim, yang diambil dari uang kas negara, uang untuk beli hewan kurbannya dari baitul mal, ya, dari baitul mal, dari pengumpulan harta zakat, sedekah, kafarah, apa yang terkumpul dari baitul mal boleh diambil, dibelikan hewan kurban yang kemudian diniatkan untuk seluruh rakyatnya yang muslim. Nah, itu boleh. Pemimpin seperti itu, entah pemimpin negara seperti presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati kah, camat kah, boleh. Kalau memang memiliki kas negara. Kas. Boleh juga berkurban atas mayit. Boleh berkurban atas orang yang telah wafat, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabsyaini. Rasulullah seringkali berkurban dengan dua kibas. Waqala, dan beliau berkata ketika menyembelihnya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dariku Muhammad dan dari keluarga Muhammad
dan dari umat Muhammad. Ya, kata Rasul seperti itu. Jadi wahya fil ula sunnatun kifayatun. Yang pertama, domba yang pertama itu atas nama dirinya dan keluarga itu menunjukkan sunnah kifayah. Sedangkan yang satu lagi untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya. Dalam hal ini kita harus paham bahwa ketika Rasul mengatakan itu, umatnya Rasul saat itu juga sudah ada yang wafat. Ketika Rasul berkurban dan meniatkan ini untukku dan keluargaku, yang satu lagi ini untuk umatku. Keluarga Rasul saat itu sudah ada yang wafat, kemudian umat Rasul juga sudah ada yang wafat. Bahkan ada yang belum lahir sekalipun. Kalau ini khususnya Rasulullah. Akan tetapi para ulama, ahli hadis dan ahli fiqih menyatakan ini menunjukkan bahwa bolehnya kita berkurban atas nama orang yang telah wafat. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah agar berkurban sepeninggalnya dengan 2 kibas. 1 kibas domba yang besar itu untuk Rasulullah dan keluarganya, dan 1 kibas lagi untuk umatnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengikuti wasiat Rasul, permintaan Rasul. Sepeninggal Rasulullah SAW, Sayyidina Ali setiap tahun tak pernah lekang dari berkurban 2 kibas tambahan untuk Rasulullah dan keluarganya dan juga umatnya. Artinya saat itu Rasul sudah tiada, Rasul sudah berpindah, sudah wafat. Nah, maka ini yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kurban atas nama orang yang telah wafat itu sah hukumnya, boleh. Kemudian ada yang bertanya kepada saya saat ini, akhwat ada yang nanya dalam hatinya, bagaimana kalau kami punya orang tua yang sudah meninggal? Jangan senyum-senyum, kalau ketahuan nantinya. Ada orang tua kami yang sudah meninggal, atau keluarga kami yang sudah meninggal, yang sudah dewasa meninggalnya, tapi kami ingin berkurban, tapi juga katanya belum diakikoh. Kita nggak usah ngakikohi orang tua kita, karena akikoh itu haknya, tugasnya orang tua kepada anak. Jadi kalau ada orang tua yang belum diakikoh sama kakek nenek, ya, tidak usah kita sebagai anak mengakikohinya. Lebih baik kurban saja untuknya. Entah orang tua yang masih hidup sekalipun. Akan tapi jika orang tua masih hidup, kalau ingin berakikoh tapi ternyata belum mampu, padahal ketika kecil belum diakikoh, tapi kita tawarkan, Pak, Bu, dulu diakikoh apa enggak waktu kecil? Enggak, mau diakikoh enggak gitu. Mau, ya udah saya yang belikan kambingnya, tapi Bapak atau Ibu yang niat sendiri ya. Ini uangnya, itu ini uangnya buat beli. Nah, itu boleh-boleh saja karena orangnya masih hidup. Kita cuma ngasih uang ya, yang melaksanakan akikohnya mereka. Tapi kalau kurban, walaupun mereka sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, kita berkurban atas nama orang tua kita sah dan tidak perlu minta izin. Datang ke kuburan dulu, Bapak, Ibu, saya minta izin, saya mau kurban, begitu. Jawab pas keluar kepalanya, mangga. Repot kan. Jadi kurban boleh untuk orang yang telah, atas nama orang yang telah wafat. Waktu penyembelihan, hewan kurban harus sekira-kiranya di lingkungan kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, kemudian wanhar, dan potonglah hewan kurbannya. Jadi sholat dulu, artinya sekira-kira orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Adha selesai melaksanakan Idul Adha, sholatnya tersebut. Walaupun diantara kita ada seperti yang haid, nifas, tidak bisa melaksanakan sholat, mungkin tetap dianjurkan, bukan mungkin,
Tetap dianjurkan untuk datang ke lapangan, berkumpul bersama orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi tidak ikut sholat, diam saja. Yang penting ikut takbirannya, zikirannya, ya, pakai baju bagus, enggak apa-apalah gitu, ikut nimbrung saja. Yang penting ikut-ikutan lebaran pokoknya begitu. Waktu itu haid, tapi ikut di lapangan. Jangan duduk di dalam masjid yang haid, di luar saja. Jadi walaupun tidak ikutan sholat, tetap ketika berkurban, penyembelihan hewan kurban miliknya dilaksanakan setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Idul Adha, rampung. Terakhir adalah ba'da asar, hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti ketika sudah memasuki waktu maghrib, itu sudah habis waktu penyembelihan kurban. Ada pertanyaan lagi nih, yang nanya nih. Enggak. Katanya daging kurban gak boleh lebih daripada 3 hari tasyrik disimpan, jadi harus habis. Untuk daging kurban, awalnya dulu memang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang menyimpan daging kurban melebihi batas akhir hari tasyrik awalnya, tapi kemudian dinasakh oleh hadis yang lain. Rasulullah menyatakan, dulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik, tapi sekarang boleh. Kemudian air rendaman atau air jus anggur yang belum menjadi khomer, yang belum difermentasi, belum berfermentasi menjadi khomer, tapi baru jus perasan anggur, namanya kalau sekarang namanya sparkling, apa? Nah, udah itulah pokoknya, udah belibet pasti ngomongnya juga. Sparkling, ya. Air perasan anggur yang tidak mengandung alkohol, yang hanya sebatas perasa ataupun jus saja, tidak sampai terjadi fermentasi menjadi alkohol, tidak sampai menjadi anggur ya, bahan dasar anggur, tidak sampai menjadi alkohol lah pokoknya, maka diperbolehkan. Tapi kalau sudah menjadi alkohol ya tidak boleh, ya, sudah menjadi khomer yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi boleh ya, yang punya stok daging hewan kurban melebihi batas akhir hari tasyrik tetap bisa mengkonsumsinya, walaupun sudah 1 minggu disimpan di kulkas, nah, gitu kan, kemudian dikonsumsi, dimasak, boleh-boleh saja. Berikutnya, permasalahan yang banyak dipertanyakan, kepada siapa daging kurban dibagikan? Di komplek perumahan kami banyak orang-orang yang terhitung mampu dan kehidupannya mewah. Apakah mereka boleh diberikan hewan kurban, daging bagiannya maksudnya? Boleh. Jadi daging kurban boleh untuk orang muslim yang kaya ataupun yang masuk ke dalam kategori asnaf zakat. Yang kaya boleh menerima dan mengkonsumsinya dari pembagian panitia hewan kurban. Yang asnaf zakat terlebih, yaitu mereka orang-orang yang memang menjadi target utama pemberian zakat. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj ayat 36, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidance kepada kita, berikanlah makan dari hewan kurban tersebut bagi mereka yang fakir dan juga yang kaya, ya. Al-qani'a wal mu'tar.
Lantas bagaimana kalau ada yang menjual bagian dari hewan kurban yang telah diberikan kepada dirinya, entah kulitnya, entah dagingnya, entah apapun yang sudah menjadi hak si penerima bagian. Fayajuzu, ya, ammal fuqara fayajuzu tamlikuhum minha wa yatasarrafuna fima malakuhu bil bai'i wa ghairihi, bil bai'i wa ghairihi. Adapun orang-orang yang memiliki kebutuhan, mereka andaikan contoh diberikan daging kurban dari beberapa RT, dari beberapa wilayah, sampai numpuk di rumah, punya 5 kantong kresek daging pembagian kurban. Sedangkan di rumah orang-orang fakir, ya, di sini kalimatnya fuqara, mereka tidak punya freezer, tidak punya freezer pendingin atau pengawet daging tersebut, sehingga 5 kantong kresek ini bisa menjadi busuk kalau dilamakan. Dan juga untuk mengolahnya perlu bahan-bahan olahan. Gak mungkin makan daging terus, kolesterol ngejengkang modar. Perlu yang lainnya, da moal daging hungkul, da lain orang barat, orang tengah ada stik golep mah. Meren perlu kejo, lain keju wae. Perlu, ya kan? Nah, kemudian perlu bumbu, perlu minyak, perlu gas. Kalau sekarang itu kan masaknya mungkin juga pakai bahan bakar, gas. Harus dibeli pakai duit. Jang, dak emak teh lain cara. Emak teh lain serigala. Ngadaharan daging wae cenah gitu. Kunaon gitu mak? Atuh duitna wae cenah. Da emak teh butuh keur meuli gasna, emak butuh keur meuli bumbu, meuli beasna. Ai dibere daging kabeh mah pae isukan jang. Kunaon mah kolesterol darah tinggi. Tuh. Bagi mereka ya sudah, mak jual saja nggak apa-apa, pangjualkeun atuh jang gitu. Kata si emak, sudah bantu si emak kasihan. Tapi itu pun atas permintaan orang tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah serah terima dulu. Jangan sampai panitia yang menjual. Yo panitia ngacung sia. Panitia jangan, karena panitia adalah orang yang mendapatkan amanah. Wajib menjaga amanah, dilaknat kalau kita sampai khianat. Dan wajib bagi orang yang berkurban nitip ke panitia atau nitip ke orang lain, wajib mengeluarkan ongkos penyembelihan dan operasional membagikan daging kurbannya. Wajib. Rasul menyuruh kepada orang yang mau berkurban, berikan upahnya kepada orang yang mengelola kurbanmu, kepada para penyembelihnya dan orang yang mengolah serta mendistribusikan itu. Itu ajaran Rasulullah. Tidak boleh bagi orang yang berkurban menjual bagian dari kulit hewan kurbannya sendiri untuk dimanfaatkan bagi dirinya. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi yang dilarang itu adalah kita menjual bagian dari hewan kurban kita sendiri. Tidak ada udhiyah bagi orang yang seperti itu, ya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, makanya kalau ngaji harus tuntas, ya. Di sini ada hi, domir ini rujuknya kemana? Ini ada rujuk ini, ya. Domir ini menunjukkan ada sesuatu yang terhalang, yang tertutupi. Hi ini apa ini? Man ba'a jilda udhiyati hi, nah kan ada hi-nya.
kecuali nggak ada hi-nya berarti umum. Tapi ini ada hi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya gitu. Nyanya ini kepada mudhahi, kepada orang yang berkurban. Hi-nya ini kembalinya kepada mudhahi. Ya, tapi mustatir di sini. Tidak jelas, ya. Tidak jelas disebutkan bahwa yang dimaksud adalah mudhahi. Itu. Akan tetapi kan di sini manba'a. Maksudnya adalah mudhahi di sini. Jadi siapa yang menjual kulit hewan kurbannya sendiri, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Bagaimana dong panitia menjual kulit hewan kurban atas nama panitia untuk masjid? Nggak boleh. Saklek bawa nama. Cek saha boleh. Ngerak ngaji. Panitia jual kulit untuk dibagi-bagi di antara panitia. Ketika masih mengatasnamakan panitia, menjualnya kemudian menggagikan uangnya, itu pun tidak boleh. Karena ketika masih atas nama panitia, dia memikul beban amanah dari orang lain. Jadi belum hak miliknya. Kecuali di antara panitia juga akan dapat bagian biasanya, ya kan? Dapat bagian entah daging entah apa. Kemudian ya panitia siapa yang mau nih kulit, ambil, bagi seorang satu. Cek panitia teh emang lah orang naon gitu diberi kulit, emang dipakai naon dia nyen selempak kos zaman Flintstone bae cenah gitu nah berpikirnya. Sudahlah dijual saja, karena sudah dibagikan, sudah menjadi miliknya sendiri, dia boleh menjualnya, tapi bukan atas nama panitia, tapi atas nama seorang muslim yang memiliki hak dari hasil pembagian kurban. Nah, pahamilah, kan ada judul lagu gitu kan. Oleh karenanya kami memberi solusi, ya, Ahbabur Rasul, saya memberikan solusi bagi teman-teman yang menjadi panitia kurban, yang daripada nanti merasa gimana-gimana, sudahlah, mendingan kulitnya dibagikan saja, diberikan sama dengan dagingnya. Kami Ahbabur Rasul menerima hibah atau pemberian kulit hewan kurban. Jadi silahkan kumpulkan di majelis Ahbabur Rasul, hubungi tim Ahbabur Rasul, Mas Imam, Mas Arwani, silahkan. Nah, itu ada tim penjemput, syukur-syukur diantarkan ke majelis seperti itu. Untuk apa? Biar di sini banyak santri, ada kuncen. Itu mah entah kuncen mau makanin kulit, terserah gimana gitu. Ya, andaipun nanti itu urusan kami. Andaipun kami menjualnya, kami gunakan untuk kemaslahatan dakwah dan yang lain sebagainya, itu bukan atas nama panitia, tapi sudah menjadi milik kami yang diberi hibah tersebut. Paham ya? Jadi kalau panitia yang sudah diberi dana operasional, dan memang wajib harus orang yang berkurban menitipkan pada panitia harus memberikan dana operasional. Contoh kalau sekarang tahun ini nih Masehi 2020, mungkin sekitar satu orang 100 atau 150 ribu ketika mau berkurban. Ini hewan kurban saya, tolong atas nama Anu bin Anu, ini dana operasionalnya. Kan panitia juga butuh makan, betul tidak? Panitia pada saat terik matahari emang rek papanasan, daging daging kurban bisa nyusut, panitia nyusut, aduh krempeng nyampe ke rumah, tahun hareup moal air udah jadi panitia kurban. Kemudian harus beli kantongnya, diupayakan kantongnya yang mudah didaur ulang oleh alam.
Seperti apa? Ada sekarang kembali ke zaman dulu, ya, ada wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Nanti untuk panitia kurban makan apa dari uang operasional tadi. Jadi ada uang operasional, selayaknya seperti itu. Kalau ada orang mau kurban tapi nggak mau dia mengeluarkan operasionalnya, suruh urusin sendiri. Tuman tuh, tunggu tuman yang begitu mah. Boleh nggak sih kita memakan dari bagian daging kurban kita? Jika kurbannya kurban sunnah, maka boleh dan bahkan sunnah pula memakan sedikit walau lukmatan, walaupun satu suapan, tapi yang sudah matang, jangan yang mentah. Emang ada kurban wajib? Bisa menjadi wajib kurban jika dinazarkan, jika dijanjikan. Saya nazar, pokoknya mah tahun ini saya harus kurban, maka wajib kurban. Dan dia tidak boleh memakan dari bagian kurbannya tersebut, termasuk keluarga inti, dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tua dan mertua, itu keluarga inti, tidak boleh memakan daging dari kurban yang dinazarkan. Sama dengan akikoh. Kalau akikohnya dinazarkan, maka keluarga nggak boleh memakan dari akikoh yang dinazarkan, kecuali selain dari keluarga inti, selain dari keluarga yang wajib dinafkahi. Kakek nenek boleh, adik apa ya boleh saja. Ini mah keluarga inti yang dari orang yang bernazar tadi, begitu. Paham? Tapi kalaupun pas udhiyah sunnah, kurban sunnah, jangan banyak-banyak. Kita makan 3/4, yang dibagikannya cuma 1/4 doang, atau 2/3, ya kebangetan. Paling banyak kita dan keluarga mengkonsumsi 1/3, itu paling banyak. Bahasa kita mah paling koret, ya. Kebanyakan ngambilnya tuh. Kalau memangnya dermawan, dia tidak akan mau ngambil banyak-banyak, walaupun maksimalnya 1/3 yang boleh dikonsumsi oleh kita. Tapi kalau orang dermawan pasti inginnya sebanyak-banyaknya justru dibagikan kepada orang lain. Bahkan andai saja kita satu orang ingin berkurban dengan 1 unta, boleh. Kita sendiri ingin berkurban dengan 1 sapi, boleh, sah. Enak nanti di akhirat, pas nunggang sapi, yang lain 7 orang ada gandulan, ya kan, gandulan di ekornya, gitu. Ada yang gandulan di pahanya, mungkin di atasnya, waduh, begitu kan, di tanduknya. Ini kita sendiri, bak raja, gitu. Gitu. Dewe kan baik sih rak, jangan gitu. Nyawa tuh, gitu. Nah, kemudian sebaik mungkin, jadi diupayakan yang terbaik. Ya, makanya Abu Rasul juga menyediakan mau domba, mau sapi, begitu. Ada domba, wah bagus dombanya. Ya, bukan untuk diadukan, walaupun domba Garut. Ini untuk kurban yang terbaik lah. Jangan buat aduan. Ada yang nanya lagi, belum kurban, belum akikoh. Tuh, dulukan mana? Bebas, mau dulukan yang mana juga sama saja. Kita belum kurban atau belum akikoh juga, maka mana yang didahulukan? Berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat akikoh didahulukan, karena kalau kurban itu taklifnya, pembebanan syariatnya kepada yang sudah akil baligh, walaupun tetap sah anak kecil yang belum baligh dipotong hewan kurban atas nama dia, boleh, tetap sah. Tapi perintahnya
sebetulnya untuk kurban itu taklifnya kepada orang yang muslim dan akil balik. Sedangkan kalau akikah adalah untuk anak kecil yang berumur 7 hari. Artinya afdolnya melaksanakan akikah di hari ke-7 dari kelahirannya, walaupun tetap sah melaksanakan akikah setelah masa itu. Jadi melihat dari mana yang lebih didahulukan dari perintahnya, maka akikah. Sebagian ulama mengatakan dulukanlah akikah. Jika kalian memang belum kurban dan akikah, mana yang didahulukan? Akikah. Tapi kata yang lain, kurban dulu. Kenapa? Karena kalau akikah itu taklifnya kepada orang tua, pembebanan syariatnya kepada orang tua, bukan kepada diri kita pribadi. Ya. Sedangkan kalau kurban itu kepada masing-masing pribadi muslim. Nah, ketika kita sudah dewasa, ya berarti sudah ketaklif untuk melaksanakan sunnahnya udhiyah atau kurban. Kurban saja didahulukan, nggak usah ribut. Sudah mana saja terserah, yang mau silahkan. Yang terpenting jangan hasil nyolong. Bener nggak? Mau kurban, mau akikah, hasil nyolong ya repot. Apalagi pinjam tapi nggak mau bayar, ngutang nggak bayar. Saya ngutang dong. Nah ini gimana nih katanya. Ini ada pinjaman untuk kurban. Sebetulnya syariat ini dibebankan liman istata'a, bagi yang mampu. Kurban juga sama bagi yang mampu. Kalau mampu ya berkurban. Ketika tidak mampu, jangan malah kita menyulitkan, bahkan nanti bisa menyulitkan orang lain. Pada saat kita pinjamlah buat kurban, pinjam kepada orang lain, pas orang lain butuh, minta kepada kita, tolong dong bayar utangnya, saya lagi butuh. Aduh gimana ya, saya belum ada. Kita ngebelain sunnah tapi nyusahin orang lain, ya. Sedangkan membayar utang lebih wajib, begitu kan? Lebih baik gak usah ngutang deh, tunggu saja kapan mampunya. Kalau belum mampu, terima pembagian kurban, itu aja udah cukup. Susah bener, nggak usah susah-susah, gitu aja kok repot. Cukup ya, tidak ada yang lain ya. Baik, saya rasa cukup dulu kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dalam jalan takwa dalam majelis ilmu ini. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.